Halo semua, perkenalkan nama aku Doni Kurniawan atau Ikomang Doni Kurniawan lengkapnya, bisa dipanggil Doni. Kita hari ini akan membahas salah satu teori yang ada dalam studi International Relation. Nah, tapi tidak semuanya teman-teman, karena mata kuliah dalam HI itu banyak sekali, apalagi teorinya banyak sekali. Untuk itu kita pilih salah satunya aja. Oke, kita pilih teori liberalisme. Oke teman-teman, jadi kita akan membahas teori liberalisme. Tapi sebelum lanjut nih kita membahas teori liberalisme, apa sih itu teori? Nah, teori itu adalah sebuah ide atau gagasan yang digunakan sebagai usaha untuk menjelaskan suatu peristiwa melalui pengalaman. Menurut Antonio Gramsci mengatakan bahwa setiap manusia itu adalah seorang teoritisi, karena setiap wacana kehidupan itu mereka itu berusaha untuk memberikan makna dalam hidupnya. Nah, teman-teman, sudahkah memberikan makna dalam hidup teman-teman? Jawab dalam hati ya. Liberalisme sebagai suatu isme adalah sebuah teori filsafat, ekonomi, politik, kemudian sosial. Nah, di liberalisme ini sebagai ideologi itu mempelajari, berbicara tentang hak asasi manusia, demokrasi, otonomi moral, rasionalitas, dan juga kesempatan yang didasarkan atas persamaan dan kebebasan. Nah, liberalisme itu percaya teman-teman bahwa manusia itu memiliki rasionalitas sebagai ciri universal. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu mementingkan dirinya sendiri, gitu ya, mementingkan diri sendiri, tapi pada kondisi tertentu kepentingan tersebut akan selaras satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kerjasama merupakan ciri dari hubungan antara manusia, begitupun dalam hubungan internasional. Yang keempat, dalam satu negara peran ikut campur pemerintah itu baik, tetapi jika peran pemerintah terlalu sentralis itu akan berdampak kurang baik. Dan yang terakhir, kebebasan merupakan politik tertinggi. Nah, itu yang dipahami atau gagasan yang dikeluarkan oleh liberalisme. Tapi teman-teman semua, liberalisme itu tadi kan dasar-dasarnya, ternyata dalam penerapannya mereka itu bervariasi. Ada beberapa varian-varian dalam liberalisme itu. Nah, varian-varian tersebut dibagi jadi 4 teman-teman. Yang pertama itu ada liberalisme sosiologis. Nah, liberalisme sosiologis, untuk mengetahui nih apa yang gagasan yang dikeluarkan oleh liberalisme sosiologis, kita bergeser sedikit nih ke lawannya, ke rivalnya, yaitu neorealis, yang mengatakan bahwa hubungan internasional itu hanyalah hubungan antara negara dengan negara berdaulat saja, begitu. Tetapi liberal sosiologis mengatakan bahwa hubungan internasional itu bukan hanya berbicara tentang hubungan antara negara berdaulat saja, gitu, tetapi juga melibatkan hubungan transnasional yang melibatkan masyarakat, kelompok-kelompok tertentu, organisasi-organisasi yang berasal dari negara berbeda. Dan liberalisme juga percaya bahwa hubungan transnasional akan menciptakan perdamaian yang lebih kooperatif dibandingkan dengan hubungan antara pemerintah dengan pemerintahan nasional, begitu. Kemudian menurut salah satu pemikir HI terkenal nih pada abad ke-19, yaitu Richard Gordon, mengatakan bahwa semakin sedikit nih keterlibatan pemerintah, maka akan semakin banyak memunculkan hubungan antara bangsa-bangsa di dunia. Jadi ketika pemerintah tidak terlalu ikut campur, maka hubungan antar di bangsa-bangsa di dunia itu akan masif terciptanya, gitu. Kemudian seorang pemikir HI liberal juga yang terkenal pada tahun 1950-an mengatakan, dia bernama Karl Deutsch, mengatakan bahwa perdamaian yang diciptakan oleh hubungan transnasional itu bukan hanya menciptakan perdamaian lebih dari sekedar ketidakadaan perang, tapi lebih daripada itu. Bukan hanya tidak ada perang, tapi bisa menguntungkan karena adanya perdagangan dan lain sebagainya. Dalam buku World Society, John Barton nih mengajukan sebuah model jaring laba-laba untuk menggambarkan perbedaan masyarakat yang saling berhubungan. Untuk menggambarkan masyarakat yang berbeda-beda itu ya, dia mengangkat sebuah jaring laba-laba. Hal ini didasarkan atas pemikiran liberal klasik dahulu yang menganggap bahwa perbedaan dalam masyarakat yang tumpang tindih itu menguntungkan. Mengapa demikian? Karena pemikiran ini didasarkan atas kepercayaan liberal, kaum liberal, bahwa dunia ini didorong oleh kerjasama yang menguntungkan daripada konflik yang antagonistik.
Itu pandangan dari liberal sosiologis. Yang kedua itu ada teori liberal interdependensi. Apa itu interdependensi? Interdependensi adalah sebuah hubungan timbal balik antara negara dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya, antara pemerintah dengan rakyatnya, yang dipengaruhi oleh apalah yang terjadi di negara lain, saling mempengaruhi. Apa yang terjadi di negara lain akan berpengaruh pada negara kita, misalkan, kemudian negara kita pun mempengaruhi negara lain, begitu. Menurut analisa yang dilakukan oleh Richard Rosecrans pada tahun 1986 sampai dengan 1995, yang mengatakan bahwa sepanjang sejarah nih, negara-negara itu menggunakan kekuatan militer dalam memperoleh kekuasaan. Tetapi pada zaman industrialis ini, negara-negara menggunakan pembangunan ekonomi dan perdagangan luar negeri untuk memperoleh kesejahteraan. Lalu mengapa sih dikatakan bahwa kekuatan militer itu dianggap merugikan, tetapi perdagangan itu dikatakan dapat memberikan hasil? Nah, hal ini juga dijawab oleh Rosecrans berdasarkan analisisnya. Dahulu negara-negara itu menggunakan wilayah dan sumber daya alam yang banyak itu sebagai kunci kejayaan. Tetapi sekarang di era industrialis ini, kualifikasi tenaga kerja, akses informasi, dan modal keuangan itulah yang menjadi kunci keberhasilan suatu negara. Woi, bayar ongkosnya. Ya Pak, ya Pak. Cepat. Dan negara-negara pasca perang pun seperti Jerman dan Jepang itu memilih untuk menjadi negara dagang dibandingkan menggunakan politik militer tradisional. Karena dikatakan itu hal yang merugikan karena membutuhkan biaya yang besar, kemudian dia pun harus memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri, tidak bisa melakukan hubungan seperti sekarang, gitu, melakukan perdagangan timbal balik. Itu tidak bisa dilakukan. Negara-negara kecil pun demikian, banyak yang berubah menjadi negara dagang. Bahkan negara raksasa setelah perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet, kekuatan politik militer itu mulai ditinggalkan karena dianggap membutuhkan biaya yang cukup besar. Ada sebuah anggapan yang mengatakan bahwa negara di era modern ini, negara-negara besar pun tidak akan luput, akan terperosok lagi kepada sebuah ketidakstabilan atau peperangan akan meledak begitu, tapi prospeknya bukan ke sana. Nah, menurut Rosecrans itu mengatakan negara-negara rendah atau negara-negara ekonomi rendah lah yang akan rawan untuk terjadinya perang karena mereka masih menggunakan tanah sebagai alat produksi. Sementara sekarang kan era modern sebuah menggunakan interdependensi, modernisasi, karena dia rendah, maka tanah akan menjadi perebutan, wilayah akan menjadi perebutan sehingga terciptalah perang begitu. Nah, di mana sih dalam konteks ruang dan waktu interdependensi ini diletakkan? Interdependensi ini dalam konteks waktu itu berada pada modernisasi sosial, dan pada konteks ruang itu pada negara-negara seperti Jerman, Jepang, Amerika Utara, Australia, Selandia Baru, kemudian juga singkatnya pada negara-negara pluralis industrialis. Nah, itu dia tempat terjadinya. Kemudian yang ketiga yaitu liberal institusional. Nah, dari namanya juga sudah kelihatan ya, institusional. Nah, pemikiran ini didasarkan pada apa yang dikatakan Woodrow Wilson, yang menganggap bahwa hubungan dalam visinya menganggap bahwa hubungan internasional itu dapat diubah dari hutan, kekuatan politik, kekuasaan yang kacau menjadi kebun binatang yang erat dengan peraturan dan juga damai. Melalui organisasi internasional lah hal tersebut dibentuk. Tetapi pada kali ini ternyata liberal institusional tidak lebih idealis dibandingkan dengan terdahulunya yang kekeh ya, mengatakan bahwa organisasi internasional adalah kunci. Tapi dia percaya juga bahwa susah dalam memasukkan binatang buas atau negara superpower ke dalam kebun binatang, ke dalam organisasi. Tapi kaum liberal institusional juga tidak sepenuhnya percaya bahwa organisasi internasional itu hanya sebuah bentukan secari kertas gitu, bahwa organisasi internasional itu bukan merupakan pembuatan negara superpower saja, tetapi merupakan organisasi independen. Nah, dalam hal ini kaum neorealis kembali berpendapat bahwa tidak menutup kemungkinan nih negara-negara modern itu akan terjebak kembali pada satu zona ketidakstabilan atau peperangan. Mengingat dahulu nih kita bercermin pada masa perang dingin, perdamaian di Eropa itu dipegang oleh dua kekuatan besar bipolaritas di antara Amerika dengan Uni Soviet, karena mereka saling menyeimbangkan. Pertama, mereka saling menguasai dan memegang kekuasaan dua kubu ini. Kemudian kedua, nuklir itu dimonopoli oleh dua negara ini juga, sehingga timbullah keseimbangan karena stabil. Tapi sekarang ketika muncul multipolaritas, tadi banyak negara yang ingin menjadi berkuasa,
Yaitu menurut penelitian John Marsheimer mengatakan bahwa negara yang anarki sedemikian rupa itu menimbulkan ketidakpercayaan antara negara satu dengan negara lainnya. Yang kedua, negara itu harus memenuhi kebutuhannya secara mandiri jadinya. Kali ini kaum liberal institusional tidak menentang hal tersebut gitu. Malahan dia mengatakan bahwa karena ketidakpercayaan tersebutlah organisasi internasional itu diperlukan. Nah, di sanalah tempat untuk memperoleh informasi, mendapatkan akses, saling mengontrol nih negara A apa yang dilakukan dan mengapa. Mereka mengetahui jadinya apa yang dilakukan oleh negara lain, sehingga mereka saling menjaga diri dan mengontrol gitu, mengintiplah apa yang dilakukan negara lain. Dan juga organisasi internasional dikatakan sebagai tempat untuk bernegosiasi sehingga terciptalah perdamaian. Itu yang menjadi pemikiran dari liberal institusional. Dan yang terakhir teman-teman yaitu liberal republikan. Nah, liberalisme republikan ini berdasarkan pemikiran terhadap bahwa negara demokrasi itu akan cenderung lebih damai dan lebih taat pada hukum dibandingkan dengan sistem politik lainnya. Menurut Immanuel Kant pada tahun 1992 mengatakan bahwa negara demokrasi tidak akan berperang dengan negara demokrasi lainnya. Nah, hal inilah yang membuat para penstudi hubungan internasional aliran liberalisme semakin optimis nih bahwa perdamaian di dunia ini akan tercipta lebih panjang lagi karena banyak negara yang sudah berubah nih sistem politiknya dari yang lain ke bentuk demokrasi, sehingga kaum liberal itu makin percaya diri gitulah. Dan kemudian mengapa negara demokrasi itu tidak berperang dengan satu dengan lainnya, dan juga kenapa mereka itu cenderung damai antara satu dengan yang lainnya? Hal ini dijawab oleh satu analisis yang dilakukan oleh Michael Dooley yang didasarkan pada pemikiran liberal klasik dan juga pemikiran Immanuel Kant, yang mengatakan 3 analisisnya, yaitu yang pertama, negara demokrasi itu cenderung dalam menyelesaikan masalah menggunakan secara damai karena hal tersebut dipengaruhi oleh dominan peran rakyat dalam sistem politiknya. Yang kedua, negara demokrasi itu mengamini satu nilai moral yang sama sehingga terwujud apa yang disebut dengan Immanuel Kant, yaitu persatuan yang damai atau Pacific Union. Persatuan ini bukan hanya sekedar suatu perjanjian begitu, tapi ini merupakan zona kondisi yang didasarkan atas nilai moral yang dipahami oleh demokrasi itu sendiri gitu. Yang ketiga, perdamaian itu diperkuat oleh perdagangan ekonomi dan juga interdependensi. Hal inilah yang menciptakan perdamaian, karena ibarat kata interdependensi ini kan saling ketergantungan, di mana misalkan Indonesia nih dengan Jepang, Indonesia butuh mobil misalkan, Jepang butuh pariwisata misalkan lah, ini hanya sebuah contoh. Jadi mereka ini akan cenderung berdamai begitu karena mereka saling membutuhkan. Ketika misalkan mereka berperang, dua-duanya tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Jadi inilah dasar pemikiran kaum liberalisme republikan mengatakan ketika negara demokrasi bebas dan juga saling ketergantungan itu tercipta, maka negara akan cenderung lebih damai. Nah, banyak juga yang menilai bahwa liberalisme republikan ini adalah salah satu aliran pemikiran normatif terkuat ya, yang mengatakan bahwa perdamaian itu bukan hanya sekedar harapan tapi sebuah satu keyakinan gitu. Oke teman-teman, itulah beberapa 4 aliran dalam liberalisme yang mana memiliki cara pandang berbeda-beda ya, tapi pada dasarnya sama. Itu teman-teman, terima kasih. Itu saja yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Saya menjelaskan ini berdasarkan kapasitas saya sebagai seorang mahasiswa, dan sumbernya itu buku ini teman-teman, buku pengantar studi hubungan internasional karya Robert Jackson dan George Sorensen, dan juga buku hubungan internasional dan perspektif. Jadi sumbernya dari sana. Sebenarnya yang saya sampaikan itu hanya kulit luarnya saja. Lebih dalam mungkin kita bisa belajar bersama, mencari referensi dari dosen dan juga buku-buku, karena sangat dalam sekali jika dibicarakan dalam video berdurasi pendek ini. Butuh beberapa video jadinya saya ringkas luar-luarnya saja sebagai gambaran umum. Nantinya mari kita pelajari lebih dalam lagi gitu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang saya kurang berkenan. Terima kasih dan thanks for watching. Get what you want, learn to earn.